Iya. Di kota lain itu ya harus ini juga, kita harus merasakan ibadah di sana itu seperti apa, berdoa di tempat atau di kota lain itu juga seperti apa. Jadi dari situ itu pelan-pelan merasa senang Berapa gitu. tuh, Bu? Itu jam 7-an apa Jam 7 malam, itu jam ya 8 malam. malam itu Mas. Tommy nih yang belum nyoba nih. Baru megang kepalanya dia sudah mendelik, matanya udah melotot. Sampai saya pernah mohon maaf ya kayak diludahin gitu loh ya. Diludahin. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng dengan Bro Tommy Kurniawan. Yeah. Ini Bro Tommy adalah pelari ya toh. Saya juga ketemu Bro Tommy ini di Instagram dulu awalnya. Kita DM-an, terus kontennya ini nyenggol. Cocok nyenggol. Nyenggol bersinggungan dikit. Terus oke lah, kita ajak bareng-bareng buat konten di podcast bersambut, dan dia lumayan mau excited. Oke, kita langsung aja. Berarti kita ngobrol-ngobrol dulu latar belakangnya kamu dulu, Bro ya. Ya. Kalau aku sendiri lahir di Pemalang, dibesarkan di Pemalang dari kecil sampai SMP kok. SMP. Terus saya itu dari awal memang sudah Katolik, ikut ibu. Kebetulan bapak saya itu Muslim sampai sekarang, tapi orang tua masih tetap akur ya, masih tetap jaga toleransinya itu sampai sekarang. Setelah itu saya dibaptis itu di kelas 5 mau kelas 6 tuh. Itu saya ya mau dibaptis. Jadi saat itu ya excited banget gitu loh, karena kebanyakan kan dibaptis kan dari bayi atau lahir gitu ya, kalau dari kecil gitu. Tapi saya memang baru bisa atau baru dibaptis itu di saat mau masuk kelas 6 itu ya. Jadi itu serunya itu ya banyak-banyakan minta tanda tangan. Tanda tangan Romo setelah misa kayak gitu. Ya kayak anak sekarang juga lah. Iya, kayak anak sekarang juga. Terus dulu kamu dibaptis setelah jadi Katolik itu kamu udah langsung pelayanan atau ya cuman kalau sekedar agama kalau aja? itu sih langsung seringnya misdinar ya kan. Misdinar dulu kan dari SD mau SMP itu kan ada jarak 3 tahun. Itu memang di saat itu sering ikut lebih di misdinar. Sering misdinarnya di aktif di gereja Santo Lukas Pemalang. Jadi misdinar sampai SMP. Setelah itu perjalanan saya putuskan untuk pindah ke Malang, Jawa Timur. Di situ itu kan tujuannya ada kakek nenek. Di saat itu tuh penginku tuh latihan mandiri jauh dari orang tua. Yang pertama, yang kedua itu bisa jaga kakek nenek. Pengen dekat sama kakek nenek. Kakek nenek itu SMA sama kuliah di sana. Di Malang ya? Di Malang, Jawa Timur. Di SMA juga masih lanjut misdinar, tapi misdinarnya lebih di sekolah aja. Jadi misalnya tahun ajaran baru atau mungkin pas acara ulang tahunnya sekolah itu kadang bisa sekolahan itu seringnya memang tugasnya di situ. Lebih jarang ya berarti itu? Udah jarang di aktif di gereja. Terus setelah itu masuk lagi kuliah. Di saat kuliah itu banyak kejadian yang mungkin belum pernah saya rasain sebelumnya itu. Itu yang pertama itu di semester 2 mau ketiga itu ditinggal kakek. Di saat itu saya juga udah di rumah. Maksudnya itu ada kejadian yang agak beda. Biasanya itu si kakek ini, almarhum kakek saya ini, biasanya setiap sore itu dia bikin kopi. Terus beliau baca-baca gitu. Baca-baca kok ini bikinnya air putih hangat. Beda. Kebiasaannya nggak lazim. Kok agak beda gitu loh. Terus setelah itu ya saya diem aja lah. Maksudnya mungkin lagi nggak enak badan atau apa. Terus di saat malamnya itu almarhum kakek itu nutup jendela tapi kok nyenggol kursi. Padahal biasanya nggak pernah juga. Kursi yang disenggol itu ya kursi yang sering beliau duduk pagi baca koran kayak gitu. Senggol kok perasaan saya kok agak nggak enak. Gimana gitu ya, nggak enak. Tapi ya sudah. Terus paginya ternyata hati nggak ada.
Oh, berarti mendadak ya, Bro? Mendadak, Nggak sakit, nggak nggak sakit, apa ya? sehat. Nah di saat itu yang pertama. Terus yang kedua itu di semester berarti 7 7 itu almarhum nenek yang pulang dulu. Itu yang paling sedih sih, soalnya pas di saat itu saya lagi magang di Malaysia. Saya sudah telepon 1 minggu itu, telepon ke nenek kalau aku ini mau selesai, mau pulang ke Malang gitu loh. Nenek bilang, ya buruan pulang, nenek sudah nungguin. Tapi nenek di rumah sakit enggak ya? Enggak, sehat juga. Sehat juga sama. Sehat juga. Terus pas saya mau pulang itu hari H-2. Ternyata ya itu tadi ada kabar kurang baik, nenek sudah berpulang dulu. Berarti nggak sempat nungguin ya. Di saat itu saya diceritain saudara yang di rumah itu nenek tiduran di kursi dekat kamar saya, hadap ke pintu masuk. Aduh. Jadi itu katanya itu pagi kayak sudah dicat. Pagar mau masuk ke rumah itu dicat sama nyiapin buat nenek. kamu. Iya, ternyata wah, saya itu merasa gimana gitu loh, sedih nggak karu-karuan gitu loh. Itu tinggal nenek, ya itu momen yang nggak bisa dilupakan juga sih. Di saat itu, setelah itu harus menyelesaikan kuliah juga. Sampai akhirnya sudah selesai. Akhirnya saya putusin untuk nyari kerja di Semarang. Akhirnya tinggal di Semarang. Ya itu perjalanan saya dari kecil sampai kuliah itu di sana. Kok Semarang kenapa, Bu, pertama kali itu? Milih Semarang itu karena bisa lebih dekat sama orang tua aku. Yang pertama itu. Sama Pemalang. Tujuannya ya sama Pemalang, biar bisa pulangnya agak dekat. Iya. Terus di Semarang juga ada gereja katedral tuh. Wih. Jadi ya katedral juga. Iya, jadi dulu di Malang juga rumah deket sama katedral kok. Oh. Nah, berarti memang cari kota yang ada katedral. Iya, ya mungkin kebetulan juga ya. Iya. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Terus di Semarang kebetulan juga deket sama katedral Semarang ya sudah. Berarti memang ini pas memang. Dia memang sudah diarahkan. Memang sudah diarahkan ke sana. Terus ini kan Tommy ini kan kalau teman-teman lihat nanti ada Instagramnya, boleh dicek lah di kolom apa namanya deskripsi ya, saya lampirkan Instagramnya. Tommy ini hobinya lari ya. Betul. Jadi termasuk lari pandemi sampai sekarang. Iya. Berarti memang startnya mulai pandemi. Pandemi. Banyak sekali orang yang start waktu pandemi. Ya, waktu pandemi memang harus nyari aktivitas juga yang positif gitu. Ya. Biar tetap sehat gitu kan. Waktu pandemi itu awalnya gara-gara karena shift dikurangin dulu apa gimana? Ya, karena itu yang pertama kan shift juga dikurangin. Jadi mau pulang kampung juga nggak bisa kan. Takut orang rumah mungkin terbawa virus atau apa. Jadi lebih baik ya olahraga aja lah di Semarang itu yang mulai lari gitu kan. Dan terus dikontenkan dikit-dikit. Terus tapi belakangan mungkin setahun belakangan ini ya, tuh kontennya bergesernya itu loh. Saya agak-agak loh. Ini kok tahu-tahu ada nyelip konten yang tentang gereja itu loh. Itu motivasinya apa, Bro? Coba. Yang pertama kan konten rohani itu kan tujuannya biar teman-teman itu juga rajin gitu loh. Gak sengaja mungkin lagi scroll terus lihat konten tuh, mungkin ini misalnya konten yang kok belum sempat ke gereja atau kok nggak berdoa. Jadi kan orang mungkin atau teman-teman bisa, oh iya berarti harus ke gereja nih atau harus doa nih ya. Itu tujuannya dari situ dulu. Dari situ. Karena itu kan yang sering saya alami dulu dari dulu sampai sekarang ini harus tetap konsisten. Ibadah juga ya walaupun iman itu turun naik ya walaupun berbuat salah atau apa ya kita harus tetap kembali lagi sama Tuhan untuk apa ya biar dosa-dosa kita itu terampunin juga. Kalau kamu mulai sebenarnya kalau Tommy sendiri nih kan memang dulu memang sudah dari SD terus sudah jadi misdinar terus sampai SMA kuliah itu kan memang sudah Katolik. Tapi kan ada suatu titik yang merasa mulai dekat-dekatnya dengan Tuhan itu mulai kapan? Kalau memang mulai dekat dengan kan belum tentu juga kan waktu SD. Ya pasti ya masih mengenal nah, gitu cuman kan. Jadi mungkin kenal biasa tapi mulai rasanya paling lebih titik balik lah ya. Lebih mendalami lagi itu lebih mendapat apa ya istilahnya petunjuk biar lebih dekat itu di saat pas ini sudah di masa-masa kerja ini dewasa ini. Jadi sudah mulai mendekatkan diri dengan berarti belum lama ini ya belum lama ini juga ya. Jadi itu pun
sering berjalannya waktu. Jadi itu karena sering kegiatan lari ya, saya selipin waktu buat ibadah juga. Jadi tujuannya lari itu kan kita ke kota lain. Di kota lain itu ya harus ini juga, kita harus merasakan ibadah di sana itu seperti apa, berdoa di tempat atau di kota lain itu juga seperti apa. Jadi dari situ itu pelan-pelan merasa seneng gitu loh. Apa yang saya lakuin, apa yang saya share ke teman-teman di konten itu juga dari yang saya alamin juga. Jadi nggak yang maaf ya, enggak cuma settingan atau mungkin cuma konten. Ya memang itu konten, tapi memang kontennya itu memang dari yang pernah saya alami aja sih. Ya memang bukan sengaja buat konten, tapi karena pas ke situ ya di kontenin sekalian. Jadi kontennya itu ya saya selesaikan ibadah saya dulu, saya selesaikan doa-doa saya dulu. Setelah itu selesai semua, baru konten. Ya barulah mulai konten itu. Dan kadang nggak konten ya. Dan kadang juga nggak konten. Nggak semua saya konten semua enggak. Itu mungkin ada triggernya nggak bro? Kejadian trigger yang mendekatkan kamu dengan Tuhan. Kalau dari itu ya saya bisa jadi lebih tenang sih. Maksudnya dalam artian tenang itu walaupun setiap orang kan pasti punya masalah masing-masing. Tapi masalah itu kan jangan jadi terbeban buat kita kok. Maksudnya itu kita nanti kayak kurang semangat atau mungkin males atau gimana gitu loh. Nggak ada energiknya atau nggak bisa ngasih motivasi orang lain. Tapi di saat itu ya kita harus bisa jadi berkat buat orang lain juga, walaupun kita mungkin masih berantakan atau apa, tapi ya gimana caranya kita harus jadi berkat buat orang lain. Kalau apa namanya kejadian sendiri yang langsung itu ada nggak bro? Kalau gara-gara ini loh aku langsung ya wes Tuhan maafkan aku, atau misal ya makasih banget Tuhan karena aku dapat suatu karunia atau something gitu, ada nggak yang kira-kira langsung kejadiannya yang kalau kejadian itu mungkin lebih ke ini ya. Dulu itu pas aku kuliah itu kan ada, kalau dulu kan pulang sampai malam. Di saat itu kan malam kita evaluasi sesama panitia ada. Di saat itu tuh ada satu teman saya perempuan. Kok anak ini kok diem terus? Nggak kayak biasanya. Saya sudah curiga, tapi teman-teman lain nggak percaya kalau ini tuh kerasukan. Soalnya saya lihat dari sorot matanya atau dia diemnya itu ngeliatin aku itu beda. Tapi teman-teman pada nggak percaya, bilangnya itu kecapean mungkin atau mungkin udahlah lagi capek lah intinya gitu. Terus pada akhirnya saya jawil kok marah kok ini, wah udah nggak bener. Terus aku bilang teman-teman nih evaluasinya berhenti aja ini nggak beres ini. Terus saat itu dia mulai berontak. Di saat itu gimana ya, kan dari teman saya sendiri itu kan ada yang mencarikan pendeta buat nolongin temanku ini. Terus habis itu posisi jam berapa tuh bro? Itu jam 7-an apa jam 7 malam. Jam 8 malam itu cari pendeta. Ya teman saya keluar kan itu juga butuh waktu. Harus saat itu juga datang. Nah teman-teman yang lain kan cuma mungkin bisanya jaga megangin gitu kan. Di saat itu ya ini teman-teman istilahnya kayak mencoba. Ada yang berdoa dengan doa Bapa Kami, Salam Maria. Ada yang temanku ini buru-buru ke gereja dekat buat minta air suci nih. Saking effortnya. Dikasih itu juga nggak bisa keluar. Masih tetap berontak segala macam. Pada akhirnya ya aku lihat aja dulu gitu loh. Itu masih skeptis juga. Iya masih itu. Aku juga masih bingung mau ngapain juga. Teman-teman yang lain juga udah doa segala macam. Kok nggak mempan? Aku juga bingung, ngermatin aja dulu. Habis itu teman ada yang bilang, nih Tommy nih yang belum nyoba. Wah, aku ragu nih. Bisa nggak ya? Tapi ya aku tetap yakinkan diri sendiri kalau memang saya bisa ya berarti puji Tuhan. Kalau memang nggak bisa ya berarti mungkin belum waktunya atau mungkin bukan lewat kamu, bukan lewat saya. Aku akhirnya nyoba. Baru megang kepalanya dia sudah mendelik, matanya udah melotot sampai saya pernah mohon maaf ya kayak diludahin gitu loh ya. Diludahin. Padahal saya belum ngapa-ngapa ini, baru megang kepalanya aja sudah melotot. Teman-temanku udah bingung, wih
pakai apa itu? Pakai apa itu? Reaksinya Ya, beda. reaksinya beda. Paling Terus beda. beda. Terus aku yakin, wah, aku yakin aku bisa ini. Nah, Aku bisa kayak ada dalam diri, dari diriku sendiri. kayak ada keyakinan. Kayak ada Ya, keyakinan Roh yang Kudus mungkin. ya mungkin Roh Kudus kuatkan. turun ya. Nah. Mungkin saat itu Roh Kudus turun. Saat itu aku spontan aja bilang ke temanku, ini kan kebetulan kan perempuan. Iya. Nggak usah sebutin namanya lah ya. Iya, nggak usah. Jadi Nah. saya cuma bilang Tuhan Yesus, sampai temanku ini ngikutin kata-kata yang apa saya ucapin. Jadi diulang-ulang Tuhan Yesus, diulangin Yesus, terus, Tuhan Yesus. diulangin terus. Jadi saya nggak nyebutin doa macam-macam, nggak ada. Nyebutin Tuhan Yesus terus sampai dia nyebutin pelan-pelan. Setelah itu saya deketin di kupingnya sampai dia bicara Tuhan Yesus itu dengan jelas. Di saat itu saya langsung suruh dia agak berdiri sedikit. Saya ambil air minum nih. Air minum ini doanya apa saya lupa. Jujur saya lupa, nggak tahu itu spontan ya karena sudah nggak kepikiran Ya, itu apa-apa ya. tuntunan Roh Kudus. Ya itu mungkin ya. Setelah itu saya kasih minum, sudah tenang. Setelah dia tenang, berapa menit kemudian si pendeta ini datang, puji Tuhan. Setelah itu mungkin ditutup mata batinnya atau apa biar lebih dia tenang atau apa. Habis itu selesai. Ya itulah, itu Ya puji Tuhan. puji Tuhan, itu momen yang nggak pernah saya duga sih. Itu membuat suatu kepercayaan di kamu kepada Tuhan lagi nggak itu? Ya itu Jadi kayak lebih. kebangkitanmu, Jadi itu kebangkitan. di saat itu titik di mana Ya. mungkin ini aku sudah diberkatin Tuhan ya, berarti aku harus jadi berkat buat orang lain. Ya, itu Gimana? titik Iya, balikmu itu juga titik, ya. Ya walaupun gimana caranya ya sebisa aku ngasih bantuan ke orang lain atau apa ya saya jalanin dengan sebisaku aja. Wah. Ya memang awalnya mungkin datar, setelah Datar, ada kejadian setelah itu, itu langsung kasih. keyakinanmu juga Yakin, naik. makin naik, makin berani buat itu tadi, kembali ke kontenku rohani tadi. Wah. Gimana saya di saat itu berani buat share tentang rohani. Ya walaupun saya masih perlu banyak belajar ya kan, tentang dalam agama saya sendiri, tapi saya juga tidak berkecil hati buat yang bisa tentang kebaikan lah. Iya, betul. Kebaikan itu kan juga yang simpel-simpel juga bisa. Dan kebenaran. Kebenaran juga. Ya. Kalau kamu sendiri sebenarnya nggak takut tuh bro, kalau bukan nggak takut ya. Ya. Malu atau dicap sama teman-teman, wah kok Rohani, sok Tommy sok rohani, sok gereja. Nah itu loh. Ya kalau itu Gimana ya itu, bro? itu wajar sih. Jadi kan setiap apa yang kita lakuin kan ya pasti ada Netizen yang netizen yang support atau nggak support ya. Iya. Itu kembali lagi ke kita. Jadi gimana kita menanggapinya ya. Kalau kamu menanggapinya gimana? Kalau aku sendiri sih menanggapinya ya saya sih fine-fine aja. Dan saya juga nggak pernah balas komentar atau balas mengasih kebenaran saya itu ini gini, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi saya cuma ya udah saya terusin aja. Saya terusin aja, konsisten dengan apa yang saya imani, saya percaya, saya lakuin. Kalau itu memang betul ya pasti ada berkat buat teman-teman semua. Amin. Mantap. Jadi kalau kamu tuh ikut komunitas atau kategorial di gereja gitu nggak bro? Kalau di gereja sih saya tergabung di tim tatib katedral. Di situ. Tetapi ya kadang saya nyempetin waktu. Kalau memang sudah tugas selesai semua itu kadang saya nggak sengaja kayak ngonten, ngevideoin apa sesuatu tentang katedral. Tujuannya itu ya buat ini loh, katedral Semarang itu seperti ini. Iya. Jadi itu nuansanya atau mungkin suasana di gereja itu seperti ini kayak gitu. Jadi buat mendorong umat juga ini loh, yuk datang ke katedral. Tetapi ya untuk mempromosikan juga tentang katedral itu tadi. Nah, kamu tadi kayaknya sempat cerita tentang keresahanmu, bro. Nah, boleh disampaikan sekalian itu, bro. Keresahan untuk apa teman-teman beberapa ya, gak usah sebut nama. Kalau keresahan sih pasti ada yang saya lihat ya. Mungkin ini ya nggak semuanya, tapi ada lah ya. Jadi kadang itu saya lihat teman-teman itu ketika dia minta suatu permohonan yang belum terkabulkan itu kadang rajin banget. Gereja segala macam. Tetapi setelah apa yang dia minta atau dia mohon sudah terpenuhi, terkabul, mungkin sudah apa ya, sudah enak gitu ya. Kadang ini lupa untuk males. Maksudnya itu mungkin
ya setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing Iya, lah ya. Tapi kok nggak ada waktu untuk nyempetin untuk ibadah gitu loh. Kan kita kan di gereja Katolik itu kan ada ibadah Sabtu dan Minggu. Iya. Tujuannya ya misalnya nggak sempat ke gereja Minggu ya Sabtunya aja. Iya kan? Iya. Sabtu juga ada misa sore, malam, bahkan ada yang pagi. Kalau teman-teman mau tahu nih, Sabtu pagi itu ada Sabtu misa. pagi. Iya, jadi misalnya malam aku sibuk, sore aku sibuk, ya udah bangun pagi buat misa pagi. Tapi nggak semua orang bisa. Iya. Harus punya tekad dulu nih. Iya. Bisa bangun pagi, persiapan, terus ke gereja itu nggak semua orang bisa. Tapi harus teman-teman coba. Itu berkahnya banyak. Iya. Jadi nggak cuman kutas butuh aja ya, Bro. Iya, jadi kita pun berdoa ya bersyukur juga itu juga bisa. Nggak harus doa itu meminta terus itu. Bener, ya memang doa tuh nggak Iya. mesti minta. Jadi kita harus datang berdoa, bersyukur. Kita bisa datang ibadah itu juga udah bersyukur. Iya. Ya itu kan nggak semua orang bisa kan. Iya. Ada yang mungkin ya mohon maaf ya mungkin sakit atau mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dia ke gereja itu kan juga kadang kan kita kasihan ya, Iya, iya. melihat kasihan. Tapi kita yang masih dikasih kesehatan segala macam punya kesempatan kok ya masih malas ke gereja itu. Ya moga-moga teman-teman lebih rajin ke gereja. Ya setelah mungkin lihat sharing sama Korean ini teman-teman bisa rajin ke gereja ibadah atau mungkin ke Gua Maria itu juga Ke Gua Maria. bagus, Nah, iya. kalau ke Gua Maria sendiri, buat kamu ke Gua Maria artinya apa, Bro? Kalau Pengen tahu saya, Bro. kalau aku sendiri ke Gua Maria itu rasanya itu tenang ya kok ya. Jadi itu kita itu kadang mau curhat atau cerita ke temen ya, itu temen kan pasti juga udah punya masalah masing-masing ya kok ya. Iya. Kan nggak enak juga. Jadi ya lebih enak ya udah datang berdoa, cerita ke Bunda Maria, rasanya itu lega tuh. Jadi itu kadang saya ke Gua Maria di kota ini segala macam kemanapun ya itu ada gimana ya, ada rasa tenang gitu loh bro. Jadi di Gua Maria kamu sering ke Gua Maria putar-putar sendiri? Ya sendiri lebih sering, lebih enak itu lebih enak sendiri sih. Lebih enak sendiri. Jadi nggak terbebani sama temen. Nah, Kadang ya sama temen juga, tapi lebih kadang saya ngulangin lagi itu lebih enak sendiri. Kontemplasinya dapat sendiri. Dapat. Jadi lebih dekat dengan Tuhan, dengan Bunda Maria juga dapat. Ya. Rasa nyaman, tenang, segala macam. Terus selesai itu semua bisa lanjut bikin konten, video, buat share juga. Ini loh ada tempat doa, ada Gua Maria, tapi kok teman-teman nggak tahu. Oh iya, Gua Maria yang Gua Maria. kadang melosok-melosok itu ya. Nah, jadi itu banyak yang nggak tahu. Padahal di situ ada. Contohnya itu kalau yang di Semarang ini yang jarang itu di Gua Maria Dewi Sartika. Dewi Sartika, di mana tuh bro? Sampangan. Oh Sampangan. Sampangan itu. Aku belum pernah malah. Sampangan kebetulan ada videoku di Instagram itu ada, tinggal klik aja. Itu di Semarang itu Gua Marianya bagus ini. Jadi benar-benar di atas dataran tinggi. Jadi itu benar-benar Bunda Maria itu di atas. Di atas. Jadi kita di bawah, setelah itu perumahan. Jadi itu kayak bukit, kita bisa lihat pemandangan juga kota Semarang. Tuh. Cuma memang aksesnya susah. Lebih mudah pakai roda 2. Oh kalau mobil masih susah. Kalau kendaraan roda 4 itu parkirnya juga jauh. Bisa, cuma medannya susah. Jadi paling masuk ke tempat terdekat ya naik motor itu enak. Lebih memang nyaman, worth it memang pakai motor aja. Pakai motor itu. Jadi setelah saya share kok jadi viral. Banyak yang orang, loh ternyata ada yang berapa tahun di Semarang aja juga nggak tahu. Saya nggak tahu ini. Lebih seringnya kan yang di Gua Maria Tegalsari, itu udah terkenal. Itu orang sudah tahu Pak. Di sini tuh ada lagi yang saya share itu tadi. Di Semarang tuh ada banyak berarti aslinya tuh. Kalau di kota Semarangnya sendiri ya cuma Sampangan sama yang di Tegalsari. Oh. Tapi kalau mau di luar Semarang ya ada lagi di Kendali Soto. Iya, kalau itu udah di arah sana kan sudah pasti orang tahu. Iya, udah cuma lebih tahu. Kebetulan itu saya fokusnya itu di Sampangan Sartika itu. Ya nanti coba dah mampir sana. Terus ngomong-ngomong soal Bunda Maria ya. Kemarin kamu sempat ada share tentang Rosario ya, Bu. Nah. Rutin Rosario. Rutin,
pasti itu. Dapat manfaat dari Rosario apa, Bro? Kalau manfaat yang Rosario ya itu dapat something itulah pokoknya. Kalau something sih mungkin aku lebih dikuatkan ya, ya. Dikuatkan dalam artian itu menjalani aktivitas sehari-hari itu jadi kayak yakin gitu loh. Yang dulunya itu awalnya ragu, jarang Rosario, bolong-bolong ya. Rosario cuma kadang ingat, kadang enggak. Sekarang berarti tiap hari nih? Kalau sekarang sudah setiap hari. Wah. Setiap hari. Awalnya dulu ya, ini mau Rosario peristiwa pertama aja udah berat gitu ya. Sekarang karena sudah sering, sudah konsisten, itu kerasa ya sudah santai. Jadi sudah menyatu gitu loh. Jadi nggak kerasa ini lama banget, nggak, ya sudah enjoy rasanya loh. Setelah itu jadi makin yakin, makin tenang, makin bisa jalanin apa yang besok ada ini. Secara nggak langsung itu bisa menyelesaikannya dengan selesai gitu loh. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ini kemarin kan habis lari di Jakarta kok. Lari. Itu lari di Jakarta persiapannya cuma sedikit. Baru dikabarin itu mungkin nggak ada seminggu. H-7 nggak ada bahkan. Nggak ada. Kalau dikabarin itu nggak ada. Besok ikut full maraton. Siap. Oh siap. 42 kilo ya berarti. Ya, yakin aja. Karena itu tadi sudah konsisten dari Rosario, itu banyak peristiwa juga yang dilalui, kan peristiwanya kan juga banyak nih kok ya. Ini gak usah saya sebutin lah. Temen tak tahu lah ya, peristiwanya kan banyak. Ya kalau mau tahu Rosario. Kalau mau tahu ya Rosario. Nanti biar teman-teman tahu sendiri manfaatnya. Ya kok ya. Terus di situ kan ke Jakarta. Oh, kalau denger lari di Jakarta itu saya excited banget kok. Di satu sisi itu aku bisa ke Katedral Jakarta. Itu yang tujuan utama. Jadi bisa lari, ya bisa Katedral Jakarta. Katedral juga. Jadi saya yakinkan diri, saya bisa lewatin itu kok. Dan akhirnya di maraton kemarin saya finish aman. Di situ itu saya juga menerapkan ini, nggak dengerin musik sama sekali. Biasanya denger betul. Biasanya lari itu dengerin musik. Nah ini sengaja nggak dengerin musik, itu pengen mencoba nih kok. Lari itu sambil kalau sempat itu doain Bapak kami, Salam Maria, Bapak kami, Salam Maria itu coba teman-teman cobain. Kalau lari jarak jauh ya, kalau cuma lari jarak pendek ya nggak apa-apa dicoba. Tapi ada manfaatnya itu. Saya sempat kayak mungkin capek kan, itu kan pertama kan bareng-bareng. Setelah itu kan teman-teman juga ada yang ketinggalan, ada yang ini. Ya mau nggak mau ya berjuang sendiri sampai finish tuh. Di situ aku ngerasain gitu loh. Wah, ternyata aku bisa nih dari yang capek. Bapak kami terus berarti Bu. Jadi itu pas sempat itu Bapak kami, Salam Maria. Jadi itu lakuin terus aja udah. Jadi nggak usah mikir yang enggak. Kan di Jakarta kan juga cuacanya panas ya. Iya. Pasti kan orang kemarin juga banyak yang sempat enggak selesai sampai finish. DNF, ada yang tumbang juga banyak segala macam. Ya dari situ aku kayak dapat berkahnya gitu loh, Bang. Ada kekuatan tersendiri itu tadi, Bang. Jadi ya udah finish happy. Habis itu sore harus OTW ke gereja nih. Jadi harus ibadah juga. Jadi harus jasmaninya kuat, rohaninya juga harus kuat. Jadi balance. Iya, harus balance. Mungkin ini jadi inspirasi teman-teman juga ya, biar teman-teman juga sehat secara rohani, jasmani juga sehat. Jadi balance saat dicoba. Ya walaupun susah, tapi ya kalau memang ada niat, kalian yakin pasti bisa. Ya, mantap banget, Bro. Seru banget ngobrol-ngobrolnya nih, Bro. Udah setengah jam lebih nih, Bro. Nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Oh iya, buat teman-teman yang belum pada tahu Instagramnya apa sih, dari tadi kita bahas konten-konten tapi kok nggak tahu IG-nya Bro Tommy ini. IG-nya apa, Bro? Boleh disebutin, Bro? Kalau Instagram saya sendiri itu follow aja ya, namanya Tommy K 1993. Jadi itu nama saya panggilan itu sama tanggal lahir aja. Oh iya, Tommy K 1993. Ya, jadi tinggal follow aja. Di situ ada tentang rohani juga ada, tentang jasmani juga ada. Jadi semoga kalian bisa terinspirasi lah. Seperti yang kamu share ini, balance dari rohani dan jasmani, kontenmu juga balance antara jasmani dan rohani. Oke, gitu aja. Thank you, Bro ya. Jangan lupa teman-teman buat
like, subscribe, dan komen-komen. Apalagi kamu kalau kenal sama Tommy ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, Bro. Ya, thank you ya bro. Nah, kerja.